Oke teman-teman, balik lagi di video saya. Nah, untuk di video kali ini seperti biasa lah ya, saya mau update lagi perkembangan cana yang saya pelihara. Nah, untuk di video kali ini juga nanti saya bakal kasih lihat untuk Auranti CB ya perkembangannya, karena sangat disayangkan lah untuk Auranti CB ternyata kena tiba-tiba buang lendir gitu. Nah, untuk yang pertama tuh seperti biasa lah ya, kita update si Maung dulu. Tuh ya sebenarnya masih kayak gini-gini aja sih, masih gosong terus tiba-tiba berwarna gitu. Untuk bunga dan yang lain-lainnya saya masih belum terlalu ngelihat juga gitu perubahannya. Tuh. Lanjut, ini untuk ikan yang pengganti yang gondrong ya. Ini juga sebenarnya untuk ikan yang ini tuh sebenarnya nggak gondrong ya, cuman bukaan dorsalnya itu maksimal, jadi kelihatan gondrong gitu. Dibandingin dengan ikan yang sebelumnya itu gondrongan yang sebelumnya, cuman yang sebelumnya itu ketika flaring itu nggak full, terus dia masih agak nilep gitu. Nah kalau untuk yang ini dia nggak terlalu gondrong tapi dia bukannya maksimal, jadi kelihatannya sama gitu. Tuh. Ini marking muka juga udah makin full ya, udah hampir full nyampe ke atas kepala. Tuh. Jadi untuk dorsal yang ini tuh jejek lah ibaratnya. Oke, kita lanjut. Nah ini untuk ikan full dot KW ya. Bisa kalian lihat dorsal putihnya itu udah makin rata ya, dari yang asalnya cuman kayak bercak sekarang udah makin rata tuh, bisa kalian lihat sekarang udah mau full ya. Ini prosesnya hampir sama dengan ikan yang sekarang saya taruh di background hitam yang di smeter. Jadi dia awalnya dari bercak putih, terus lama-lama dia nambahin dan akhirnya rata si dorsal putihnya. Tuh. Untuk mental juga dia udah stabil banget. Lanjut ke ikan yang bawah. Ini ikan yang jadi labil mentalnya. Tuh. Kalau lagi bagus-bagus, kalau lagi takut dia karena ponakan sering main ke rumah dan ya digebrak lah. Cuman mau gimana ya, namanya ponakan, udah dikasih tahu ya tetap aja gitu. Cuman seenggaknya dia masih mau flaring lagi lah, walaupun tiba-tiba down tapi tiba-tiba naik lagi gitu. Tuh, ini kalau dilihat ya sebenarnya ini gondrong ya, dibandingin sama ikan yang tadi di meter 1 meter, tank 1 meter itu gondrongan yang ini sih. Lanjut, ini untuk updatean ikan CB nya ya. Ini tiba-tiba dia kena buang lendir gitu. Tuh, ini makanya saya kasih ketapang sama krivlavin. Ini asalnya lebih parah lagi, asalnya semua sirip, dorsal atas, dorsal bawah, terus ekor itu dia nguncup. Nah ini sekarang udah mendingan ya, tinggal bagian depannya aja yang masih nguncup. Tuh, padahal untuk ikannya bagus ya untuk perkembangannya. Dari warna aja dia makin tegas banget. Tuh.
Cuman ya semoga sembuh lah. Semoga sembuhnya nggak lama. Kalau untuk sembuh sih harusnya kalau diusahakan harusnya pasti sembuh. Cuman ya semoga nggak lama lah. Ini untuk buang lendirnya. Kayaknya saya mikirnya itu karena masih adaptasi lah dengan air yang di sini gitu. Karena air yang di sini kadang bagus, kadang jelek, jadi nggak stabil. Tuh, ini size masih kecil banget. Kalau dikasih kodok pun dia harus size yang kecil banget kodoknya. Tuh. Ya untungnya dia mentalnya masih bagus lah, nggak diem di belakang. Nah ini untuk CB yang satu laginya ini masih aman. Tuh. Ini sebenarnya warnanya sama ya, cuman karena yang tadi ditaruhnya di background hitam jadi dia kontras. Tuh. Nah kalau untuk yang ini mentalnya udah enak ya. Dia pakai jari juga, dia udah ngikut-ngikutin. Size-nya pun memang udah beda lah. Kalau untuk yang ini dia udah di 11-12 kayaknya. Kalau yang atas tadi masih di 6-7 cm lah. Nah ini untuk aura anti SSB ya. Ini juga udah stabil ya. Setiap digedor dia udah lebih gampang lah mangapnya. Jadi dia udah nganggap si wilayahnya itu teritorinya dia. Tuh. Perkembangan dari ikan ini sebenarnya baru dari ekor aja sih, dia bukaannya lebih lebar sedikit. Cuman kalau untuk dari dorsal belum terlalu kelihatan. Paling sama di warna aja sih, dia lebih ke kuning keorenan lah. Oke, kita lanjut yang di atas. Ini untuk yang di atas sih masih gini-gini aja ya. Tuh. Masih harus disabarin lah. Ini untuk perkembangannya dia masih di ekor aja sih, sama kayak yang tadi dia ngelebarin. Cuman kalau untuk di dorsal masih tipis-tipis lah untuk perkembangannya. Tuh. Ya masih gitulah mentalnya. Kalau untuk unraw dia tinggal proses ngegedein aja sih. Target saya pingin punya unraw gede sih. Dulu saya paling gede unraw yang saya punya itu di 13 cm. Nah ini baru 9-10 paling. Yang saya rasa ini emang lama banget sih ini untuk unraw gedenya. Padahal udah sering saya kasih makan. Tapi pertumbuhannya lambat banget. Tuh. Ini lanjut untuk ikan selanjutnya. Ini juga sebenarnya ikan enak ya. Cuman karena ini ditaruh di tank kecil jadi nggak show gitu. Mentalnya karena sekarang udah mulai stabil ya. Ini kalau ditaruh di tank 60 cm dia lebih enak lagi nih. Ekor lebar, dorsal juga dia terbilang lebih banyak polosnya ya dibanding batiknya. Tuh. Dari marking muka juga dia udah gold. Cuman belum banyak, dia masih di bagian pipi bawah. Tuh. Yang asalnya mentalnya itu masih labil, sekarang dia udah stabil. Lanjut ini untuk ikan maru double tail. Tuh. Untuk perkembangan dia masih kayak gini-gini aja sih, belum ada perkembangan yang signifikan ya.
Cuman dari bar aja sih paling dia udah lebih ngeitemin dibanding pertama kali saya ambil. Tuh, cuman tipe baret tipis banget dia. Oke, ini untuk update tanikan terakhir. Nah, untuk yang tadi saya ceritain tuh dorsalnya, yang dorsal putihnya dia dari mulai bercak sampai banyak tuh yang ini ya. Nah, ini karena ditaruh di background hitam jadi nggak terlalu kelihatan si dorsal putihnya. Tuh, untuk mental juga gara-gara di tank gede lagi jadi dia mental jadi sat-sat lagi. Oke, mungkin untuk di video kali ini segitu aja. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyain atau ingin menambahkan, bisa ditaruh aja di kolom komentar. Terima kasih.